Dalam jagat energi dan vibrasi, momentum bukan sekadar gerak maju, ia adalah kekuatan tak kasat mata yang mempercepat realitas menuju kita. Ketika kita memusatkan perhatian pada sebuah pikiran selama 17 detik, sesuatu yang tampaknya sepele mulai bergerak. Pikiran itu mulai mengumpulkan energi serupa, menarik frekuensi yang seirama. Ia seperti benih kecil yang mulai tumbuh akar dalam ladang kesadaran kita. Jika kita terus menambahkan perhatian, menenun perasaan ke dalamnya, dalam waktu singkat kita menciptakan arus. Semakin lama kita fokus, semakin kuat daya tarik yang terbentuk. Ini bukan karena semesta menilai layak atau tidaknya keinginan kita, melainkan karena kita sedang menyelaraskan diri, secara sadar atau tidak, dengan realitas yang mengandung vibrasi serupa. Namun ada momen yang sering dilupakan, yaitu tidur. Saat kita tertidur, momentum itu berhenti. Pikiran melepaskan genggamannya, dan energi melunak. Ini adalah anugerah tersembunyi yang diberikan semesta setiap malam, yaitu kesempatan untuk mengatur ulang. Ketika kita terbangun, kita tidak membawa momentum kemarin kecuali jika kita memilih untuk mengaktifkannya kembali. Bayangkan pagi sebagai kanvas putih, belum ternoda oleh narasi lama. Saat membuka mata, kita berdiri di ambang potensi baru. Kita bisa memilih untuk memperkuat pikiran yang menyejukkan, menanam benih baru dengan sengaja, dan membiarkan momentum yang terbentuk membawa kita ke arah yang lebih selaras. Momentum bukan tentang kecepatan semata, tapi arah. Ia adalah arus yang bisa kita arahkan dengan kelembutan niat dan kesadaran. Jika kita tahu betapa kuatnya satu pikiran penuh rasa syukur atau harapan bisa menjadi awal dari perubahan besar, kita akan lebih berhati-hati dalam apa yang kita tanam di ladang pikiran. Momentum adalah pintu, dan setiap saat adalah kunci. Ada keajaiban yang sering luput disadari. Setiap pagi adalah kelahiran kembali. Saat kita tidur, bukan hanya tubuh yang beristirahat, tetapi juga pikiran yang melonggarkan genggamannya atas cerita lama. Tidur mengatur ulang getaran emosional kita. Ia memberi kita jeda dari momentum pikiran yang telah bergulir sepanjang hari sebelumnya. Disinilah kekuatan sejati pagi hari terletak. Kita diberi kesempatan untuk memulai dari titik nol. Kita tidak terikat pada versi diri kita kemarin. Kita tidak harus menjadi aku yang sama seperti kemarin. Pikiran yang lelah, luka yang belum sembuh, kekhawatiran yang sempat berdiam di dada, semua itu tak wajib dibawa kembali. Kesadaran memberi kita pilihan, apakah kita akan menghidupkan vibrasi lama atau menciptakan narasi baru. Begitu kita membuka mata, alam memberi undangan yang lembut. Siapa yang ingin kamu jadikan dirimu hari ini? Bukan dalam bentuk peran, pencapaian, atau ekspektasi, melainkan dalam bentuk rasa. Kita bisa memilih untuk membiarkan tubuh merasakan damai, walau belum ada alasan logis untuk bahagia. Kita bisa memilih untuk tidak langsung mengakses pikiran lama yang berat, dan sebaliknya, menyiapkan ruang untuk sesuatu yang lebih ringan. Inilah momen paling suci dalam sehari, saat vibrasi kita masih lembut, seperti permukaan danau yang belum tersentuh angin. Di saat itulah kita punya kekuatan terbesar untuk menanam niat. Bukan niat penuh tuntutan, tetapi niat yang mengandung cinta. Hari ini, aku ingin merasakan ketenangan. Hari ini, aku izinkan diriku untuk hadir sepenuhnya. Setiap pagi, semesta memberi kita lembar kosong. Dan yang menulis di atasnya bukan siapa-siapa, kecuali diri kita sendiri. Dalam riuhnya suara di dalam kepala, kita sering lupa bahwa kita bukan suara itu. Kita adalah kesadaran yang mendengarkan, yang menyaksikan, yang bisa memilih. Dan disitulah kekuatan sejati kita tersembunyi. Kesadaran memberi kita ruang untuk memilih pikiran yang menyejukkan, bukan yang membebani. Kita tak perlu membuang semua keyakinan lama, tak perlu mengobrak-abrik isi batin, atau memaksa diri untuk selalu positif. Yang kita perlukan hanyalah menjadi penyaring yang lebih baik. Seperti seorang penjaga taman yang memilih benih terbaik untuk ditanam, kita bisa memilih pikiran mana yang patut kita beri perhatian dan mana yang cukup lewat saja.
Yang lebih penting dari isi pikiran itu sendiri adalah rasa yang dibawanya. Fokus pada perasaan, bukan hanya pada isi pikiran. Sebab perasaan adalah bahasa yang lebih jujur, lebih dalam, lebih cepat memberitahu kita apakah kita sedang selaras dengan diri sejati atau menjauh darinya. Perasaan bukan sekadar reaksi emosional, ia adalah kompas. Saat hati terasa ringan, tenang, dan hangat, itu adalah tanda bahwa kita sedang bergerak searah dengan versi terbaik diri kita. Sebaliknya, saat kita merasa sempit, gelisah, atau berat, itu bukan kesalahan, tapi petunjuk. Perasaan adalah indikator terpenting dari kesejajaran dengan diri sejati. Dan dari kesadaran itulah, kita bisa mulai memilih. Bukan karena kita memaksakan kebahagiaan, tapi karena kita memberi ruang bagi kelembutan untuk masuk. Kita bisa berkata pada pikiran yang penuh kecemasan, "Terima kasih sudah mampir, tapi hari ini aku memilih pikiran yang lebih damai." Kesadaran bukan hal besar yang harus dicapai. Ia adalah bisikan yang lembut, yang selalu hadir, menunggu untuk didengar. Saat kita mulai menyadarinya, hidup tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dikendalikan, melainkan sesuatu yang bisa dipeluk. Dunia di luar tampak begitu nyata, warna, suara, aroma, rasa, sentuhan. Semuanya menggoda untuk dipercaya sebagai satu-satunya kenyataan. Tapi sesungguhnya, realitas itu bukan hanya apa yang tampak. Ia adalah pantulan dari vibrasi yang kita pancarkan. Kita bukan sekadar pengamat, kita adalah penerjemah. Apa yang kita rasakan, pikirkan, dan percayai menjadi lensa yang mewarnai segala hal yang kita alami. Bayangkan dua orang berdiri di tempat yang sama, di waktu yang sama, menghadapi peristiwa yang sama, namun keduanya bisa merasakan dua dunia yang berbeda. Bukan karena dunia memperlakukan mereka secara berbeda, tapi karena getaran mereka menerjemahkan realitas dengan cara yang berbeda. Yang satu melihat peluang, yang lain melihat ancaman. Yang satu merasakan kehangatan, yang lain merasakan penolakan. Disinilah kesadaran kita memainkan peran tertinggi. Kita bukan korban dari dunia luar. Kita adalah pusat dari semesta kita sendiri. Apa yang kita pancarkan ke dalam akan memantul keluar. Dan semakin kita menyadari hal ini, semakin kita tidak lagi terjebak dalam permainan menyalahkan, membandingkan, atau mencari validasi dari luar. Kita bukan korban semesta orang lain. Kita adalah pencipta dari pengalaman kita sendiri. Jika hidup terasa sempit, mungkin kita diminta untuk melebarkan hati. Jika dunia terasa gelap, mungkin saatnya menyalakan cahaya dari dalam. Dunia hanya bisa memperlihatkan apa yang kita izinkan untuk dilihat. Dan ini bukan tentang mengendalikan segalanya, melainkan tentang mengubah cara kita hadir dalam segalanya. Kita tidak perlu menunggu dunia berubah agar merasa damai. Kita hanya perlu mengubah vibrasi kita, dan dunia akan menyesuaikan. Karena pada akhirnya, realitas bukan sesuatu yang kita temui, tapi sesuatu yang kita tafsirkan. Di tengah hiruk-pikuk dunia dan badai dalam pikiran, ada satu keahlian yang sering terlupakan, padahal ia adalah gerbang menuju kedamaian. Seni menenangkan diri. Bukan sekadar menahan reaksi, tapi hadir bersama diri sendiri dengan kelembutan yang dalam, seolah berkata, "Aku di sini, bersamamu." Bayangkan seorang anak kecil yang ketakutan di pesawat, menggenggam tangan orang tuanya, mencari rasa aman. Ketakutannya tak langsung hilang, tapi pelukan itu membuatnya merasa tidak sendirian. Begitu pula kita. Dalam hidup, kita sering menjadi anak kecil itu, gelisah, takut, tak pasti. Dan yang kita butuhkan bukan solusi instan, tapi pelukan emosional yang menenangkan jiwa. Namun tak semua orang hadir untuk memeluk kita, maka kita perlu belajar seni yang jauh lebih dalam, yaitu memeluk diri kita sendiri. Bukan dengan mengabaikan luka atau menutupi kegelisahan dengan kepura-puraan positif, melainkan dengan keberanian untuk hadir, benar-benar hadir, dalam setiap getar emosi yang muncul, menjadi rumah yang hangat bagi diri sendiri. Ketenangan bukan berarti tak ada masalah. Ia adalah keadaan batin yang tetap lembut meski angin luar bertiup kencang. Dan hanya saat kita tenang, dunia mulai membuka pintunya.
Hanya saat kita tenang, kita bisa menerima apa yang pantas kita terima. Dalam ketenangan, kita kembali pada frekuensi sejati kita, tempat di mana inspirasi muncul, intuisi berbicara, dan semesta bersinergi. Menenangkan diri bukan kelemahan, tapi kekuatan tertinggi. Ia adalah tindakan penuh kasih yang mengubah arah realitas kita. Maka, saat dunia terasa berat, jangan buru-buru memperbaiki segalanya. Duduklah, bernapaslah, dengarkan hatimu. Sebab terkadang, satu napas yang tenang lebih kuat dari 1000 langkah yang terburu-buru. Seringkali kita diajari untuk menolak emosi negatif, untuk menyingkirkannya, mengabaikannya, bahkan merasa bersalah karena merasakannya. Padahal, emosi negatif bukanlah musuh. Mereka adalah peta, bukan penjara. Mereka tidak datang untuk menghukum, tapi untuk membimbing. Marah, takut, cemas, kecewa, semuanya adalah getaran yang muncul saat kita menjauh dari siapa kita yang sebenarnya. Mereka adalah alarm lembut dari jiwa yang berkata, "Hei, ini bukan jalanmu." Tapi jika kita menutup telinga dan memaksa tersenyum, kita justru kehilangan kompas batin kita. Mengabaikan perasaan adalah cara tercepat untuk kehilangan arah. Emosi negatif tidak datang untuk dikuasai, mereka datang untuk dipahami. Mereka seperti anak kecil yang menangis bukan karena ingin membuat kita marah, tapi karena ingin didengar. Saat kita duduk bersama rasa itu, menatapnya dengan kasih, tanpa penghakiman, ia perlahan berubah, dari luka menjadi pelajaran, dari gelap menjadi terang. Dalam dunia yang mendewakan kebahagiaan instan, keberanian sejati adalah mengizinkan diri merasa utuh, merasa penuh, tanpa harus menyaring hanya yang indah-indah. Karena dari rasa sakit, kita belajar kedalaman, dari rasa takut, kita belajar kepercayaan, dan dari kekecewaan, kita mengenal harapan yang baru. Emosi negatif adalah undangan, bukan untuk menyerah, tapi untuk kembali pada pusat diri, kembali pada kesadaran bahwa kita lebih besar dari perasaan yang datang dan pergi. Kita adalah langit luas, dan emosi hanyalah awan yang berlalu. Jadi saat gelombang itu datang, jangan buru-buru menolak, dengarkan, rasakan, lalu pelan-pelan, arahkan dirimu kembali ke cahaya. Sebab jalan pulang tak selalu dimulai dengan bahagia. Kadang ia dimulai dengan keberanian untuk hadir di tengah luka. Setiap pagi adalah kesempatan suci. Bukan sekadar momen membuka mata, tetapi momen membuka kemungkinan. Saat dunia masih sunyi dan pikiran belum dijejali hiruk-pikuk, ada ruang hening di mana kita bisa memilih. Disinilah kekuatan sejati kita tersembunyi. Kemampuan untuk memulai dari kesadaran, bukan dari kebiasaan lama. Terlalu sering, kita bangun dan langsung menghidupkan ulang vibrasi kemarin. Pikiran tentang masalah yang sama, kekhawatiran yang sama, rutinitas tanpa jiwa. Seakan hidup hanyalah pengulangan, bukan penciptaan. Padahal, setiap pagi adalah kanvas kosong, dan kita adalah pelukisnya. Bukan korban dari lukisan kemarin, tapi pencipta dari warna hari ini. Mengubah momen pertama di pagi hari mungkin tampak kecil, tapi dampaknya luar biasa. Satu tarikan napas penuh syukur. Satu kalimat lembut pada diri sendiri. Satu keputusan untuk menyambut hari dengan kesadaran, bukan dengan autopilot. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menyadari bahwa kita punya pilihan. Dan ya, tak apa jika terkadang kita gagal menjaga getaran baik sejak pagi. Tidak setiap hari dimulai dengan sinar mentari dalam hati. Namun yang terpenting adalah niat untuk kembali. Kembali pada kesadaran, kembali pada kelembutan, kembali pada perasaan yang memberi kehidupan, bukan sekadar gerakan. Butuh latihan, butuh keberanian untuk tidak larut dalam tuntutan dunia luar, dan sebaliknya memprioritaskan dunia dalam. Tapi perlahan, kita akan melihat perbedaan. Pagi yang dimulai dengan kehadiran akan mengalirkan hari yang selaras. Dan dari sinilah keajaiban-keajaiban kecil mulai merayap masuk. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kita hadir penuh di dalamnya. Awal yang sadar adalah benih dari kehidupan yang bermakna. Maka bangunlah,
bukan hanya dari tidur, tapi dari pola lama. Sambut pagi bukan sebagai beban, tapi sebagai undangan untuk menjadi baru. Di antara siapa kita hari ini dan siapa kita yang sejati, terbentang sebuah jembatan yang tak terlihat oleh mata, namun bisa dirasakan oleh hati. Jembatan itu bernama cinta diri, bukan ego, bukan kesombongan, tapi sebuah penerimaan mendalam atas keberadaan kita, apa adanya. Diri sejati kita, versi terdalam, terjernih, dan paling penuh kasih dari keberadaan kita, tidak pernah menghakimi, tidak pernah mengecilkan. Ia selalu menyayangi, menghargai, dan membimbing kita, bahkan saat kita tersesat dalam kebisingan dunia dan pikiran sendiri. Tapi untuk bisa mendengarnya, kita perlu diam. Untuk bisa merasakannya, kita perlu melembutkan hati pada diri sendiri terlebih dahulu. Seringkali, kita mencari validasi dari luar, berharap dunia mencintai kita agar kita bisa mencintai diri sendiri. Tapi cinta sejati tidak datang dari luar ke dalam. Ia mengalir dari dalam keluar, dan cinta pada diri sendirilah yang menjadi sumber dari semua kesejajaran dalam hidup ini. Setiap kali kita menunda memaafkan diri, kita membangun dinding di atas jembatan itu. Setiap kali kita mengkritik diri tanpa belas kasih, kita menjauh dari rumah batin kita. Namun setiap kali kita berkata, "Aku tetap layak dicintai," bahkan di tengah kekacauan, jembatan itu menguat. Rasa cinta dan penghargaan ini hadir setiap saat, seperti matahari yang tak pernah berhenti bersinar, hanya saja kadang kita yang menutup tirainya. Tidak perlu menjadi sempurna untuk mulai mencintai diri, cukup hadir, cukup sadar, cukup mau berkata dengan lembut, "Aku bersamamu, apapun yang terjadi." Karena sejatinya, cinta diri bukan tujuan akhir. Ia adalah jalan. Jalan untuk kembali pulang menuju versi terbaik dari kita yang sejak awal sudah menunggu dengan sabar, penuh kasih. Di balik setiap langkah kita, ada tangan tak terlihat yang menopang, meskipun kita mungkin tidak selalu menyadarinya. Terkadang, kita merasa sendirian dalam perjalanan ini, tetapi kenyataannya adalah kita sering kali lebih didukung daripada yang kita bayangkan. Seperti seseorang yang pernah jatuh namun tak benar-benar terjatuh, semesta selalu menjaga kita dengan cara yang tak terduga. Kisah itu adalah metafora yang mendalam, betapa seringnya kita merasakan ketakutan atau keraguan, tetapi pada saat yang sama, semesta, atau apapun yang kita sebut sebagai kekuatan lebih besar, sedang bekerja diam-diam untuk memastikan kita tetap aman. Kita dijaga lebih banyak daripada yang kita sadari. Seringkali, kita terjebak dalam paradigma yang menyatakan bahwa tujuan adalah segalanya. Kita berlari mengejar cita-cita, berusaha mencapai titik tertentu, berpikir bahwa kebahagiaan hanya akan datang ketika kita akhirnya sampai. Namun, semesta tidak hanya menawarkan tujuan, ia menawarkan sebuah perjalanan. Jalan menuju keinginan kita bukan hanya tentang mencapai akhir, tetapi tentang meresapi setiap langkah yang kita ambil di sepanjang jalan itu. Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang seringkali tampak seperti perjuangan berat. Namun jika kita berhenti sejenak dan membuka hati, kita akan mulai menyadari betapa banyaknya dukungan yang sebenarnya kita terima. Bantuan itu ada, bahkan saat kita tidak memintanya. Kita hanya perlu berhenti, menarik napas dalam-dalam, dan mempercayai bahwa kita selalu dijaga. Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang seringkali tampak seperti perjuangan berat, namun jika kita berhenti sejenak dan membuka hati, kita akan mulai menyadari betapa banyaknya dukungan yang sebenarnya kita terima. Bantuan itu ada, bahkan saat kita tidak memintanya. Kita hanya perlu berhenti, menarik napas dalam-dalam, dan mempercayai bahwa kita selalu dijaga. Seringkali, kita terjebak dalam paradigma yang menyatakan bahwa tujuan adalah segalanya. Kita berlari mengejar cita-cita, berusaha mencapai titik tertentu, berpikir bahwa kebahagiaan hanya akan datang ketika kita akhirnya sampai. Namun, semesta tidak hanya menawarkan tujuan, ia menawarkan sebuah perjalanan. Jalan menuju keinginan kita bukan hanya tentang mencapai akhir, tetapi tentang meresapi setiap langkah yang kita ambil di sepanjang jalan itu.
Semesta tidak ingin kita terburu-buru. Ia ingin kita menikmati setiap momen dalam perjalanan, bahkan ketika jalan terasa berliku. Keinginan kita bukanlah sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang harus dihadapi dengan kesadaran dan sukacita. Semesta ingin kita menikmati setiap langkah, karena di setiap langkah ada pelajaran, ada kebijaksanaan, dan ada kekuatan baru yang kita temukan. Di sepanjang perjalanan ini, kita belajar tentang ketekunan, keberanian, dan cinta yang tidak hanya mengarah pada hasil, tetapi juga pada proses. Kejelasan, kesadaran, dan sukacita, semua itu bukan hanya hadiah akhir, tetapi hasil dari setiap pengalaman yang kita alami di sepanjang jalan. Perjalanan ini mengajarkan kita bahwa hidup itu lebih dari sekadar tujuan. Hidup adalah tentang bagaimana kita menjadi lebih utuh, lebih bijaksana, dan lebih hadir dalam setiap langkah. Semakin kita mendalami perjalanan kita, semakin kita menyadari bahwa setiap tantangan, setiap kegagalan, setiap keberhasilan adalah bagian dari pertumbuhan kita. Perjalanan adalah tempat kita tumbuh, bukan hanya tempat kita tiba. Kita tidak hanya tumbuh dalam pencapaian, tetapi dalam kesediaan untuk membuka diri terhadap dunia, untuk menerima setiap pengalaman sebagai berkah yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia sekitar. Ingatlah, semesta bukan hanya ingin kita sampai, ia ingin kita menikmati setiap detik yang mengarah pada kedalaman diri kita yang lebih besar. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.